Shalom, selamat pagi. Pada pagi hari ini, saya ingin men-sharingkan sebuah cerita dengan judul Saling Memerlukan. Baiklah, saya akan memulainya. Suling lembut memerlukan trompet kuningan. Trompet kuningan memerlukan drum yang mantap. Drum yang mantap memerlukan suling yang lembut. Suling lembut memerlukan trompet kuningan. Alat-alat ini sendiri-sendiri menghasilkan musik, tetapi bersama-sama mereka akan menghasilkan pesona. Ada yang bermain drum seperti Marta, ada yang bermain suling seperti Maria, ada yang bermain trompet seperti Lazarus. Maria, Marta, dan Lazarus sudah seperti keluarga dari Yesus. Setelah Tuhan membangkitkan Lazarus, mereka memutuskan untuk mengadakan pesta makan untuk Yesus. Mereka memutuskan untuk menghormatinya dengan mengadakan sebuah pesta untuk Dia. Dalam Yohanes pasal 12 ayat 2 mengatakan, "Di situ diadakan perjamuan untuk Dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus." Mereka tidak bertengkar tentang siapa yang harus mendapat tempat terhormat. Mereka tidak iri terhadap kemampuan masing-masing. Mereka tidak mencoba untuk saling menindas atau berlomba-lomba menunjukkan kehebatan mereka. Ketiga-tiganya bekerja sama untuk satu tujuan. Tetapi masing-masing mencapai tujuan itu dengan caranya masing-masing yang unik. Seperti Marta melayani, ia selalu menjaga agar setiap orang mengikuti irama. Maria menyembah, ia mengurapi Tuhan dengan pemberian yang sangat mahal dan aromanya memenuhi seluruh ruangan. Sedangkan Lazarus, ia mempunyai cerita dan ia sudah siap untuk menceritakannya. 3 orang, masing-masing dengan keterampilan berbeda, kemampuan yang berbeda-beda pula, tetapi masing-masing bernilai sama. Kalau Tuhan memanggil kita menjadi seorang Marta, melayanilah. Ingatkan kami yang lain bahwa penginjilan juga terjadi dengan memberi makan kepada orang miskin dan beribadah dengan merawat orang sakit. Kalau Tuhan memanggil kita menjadi Maria, melayanilah. Ingatlah kami yang lain bahwa kita tidak perlu sibuk-sibuk untuk menjadi kudus, tetapi desak kami untuk selalu fokus pada saat beribadah. Kalau Tuhan memanggil kita menjadi seorang Lazarus, bersaksilah. Ingatkan kami yang lain bahwa kita pun mempunyai sesuatu untuk diceritakan. Kita masing-masing mempunyai tempat di meja Tuhan, kecuali satu. Ada satu di rumah Marta yang tidak mendapatkan tempatnya. Meskipun ia dekat dengan Yesus lebih lama dari yang lain, ia yang paling jauh dalam hal iman. Namanya adalah Yudas. Ia pencuri. Ketika Maria menuangkan minyak wanginya, ia pura-pura beriman. Dalam Yohanes 12 ayat 5 hingga 6. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Marta yang menyisihkan waktu untuk melayani. Maria yang meluangkan waktu untuk beribadah. Lazarus yang mengambil waktu untuk bersaksi. Sedangkan Yudas yang mengambil dan mengambil dan mengambil dan tidak pernah mengembalikan. Apakah kita seorang Yudas?
Apakah kita dekat dengan Kristus tetapi jauh dari hatinya? Apakah kita hadir pada makan malam itu tetapi dengan jiwa yang kesal? Apakah kita selalu mengkritik pemberian orang lain, namun kita sendiri tidak pernah memberi? Apakah kita mengambil manfaat dari tempat ibadah tetapi tidak pernah memberi kepada tempat ibadah? Apakah orang lain memberi penuh pengorbanan, sedangkan kita kalau memberi pelit sekali? Tanyakan lagi, apakah kita seorang Yudas? Apakah kita mengambil dan tidak pernah memberi? Kalau begitu, kita adalah Yudas dalam cerita ini. Kalau kita seorang Marta, teguhkanlah hatimu, karena Tuhan melihat pelayanan kita. Kalau kita seorang Maria, bersemangatlah. Tuhan menerima pelayanan kita. Kalau kita seorang Lazarus, tetaplah tegar. Tuhan menghormati keyakinan kita. Tetapi kalau kita seorang Yudas, berhati-hatilah. Tuhan melihat keserakahan kita. Amin. Terima kasih.